Halo teman-teman, ternyata bisa juga ditaklukkan. Raja Endgame dibuat kewalahan dan akhirnya kalah. Bagaimana keseruannya teman-teman? Kalian harus dapatkan ilmunya. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan Magnus Carlsen versus Maxim Lakhrev. Taktikal ataupun langkah brutal akhir-akhir permainan yang bisa kita sebut endgame. Untuk itu, siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi CS, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini, Magnus Carlsen memegang buah putih, dan dia memulai dengan pion D4. Maxim Lakhrev, pion D5. Putih pion C4, hitam menyambutnya dengan pion. Terjadilah pembukaan gambit menteri diterima. Bagaimana keseruannya? Kita pelajari. Langkah putih biasanya pion E3, tetapi di sini Magnus Carlsen pion E4. Next, hitam pion E5 dan tidak bisa dipukul ya teman-teman. Pelajaran sederhana, apabila dipukul, maka putih tidak akan mempunyai hak untuk rokade kembali. Langkah Magnus Carlsen, pengembangan kuda ke F3, mengancam posisi pion, dan hitam langsung tempo skak, ditutup oleh kuda. Permainan berlanjut, pengembangan kuda ke F6, balasan dari putih, melihat kondisi seperti ini langsung memukul pion yang ada di E5 dengan kuda. Hitam, pion B5, melindungi pion yang ada di C4. Putih, pion F3, dan hitam, rokade sayap raja. Melihat sangat terganggu keberadaan gajah mengepin posisi raja, kali ini pion maju ke A3 dan gajah mundur ke A5 mempertahankan diagonal. Putih, gajah ke E3, lalu hitam, pion C5, mengajak pertukaran di lini center dan disambut oleh Magnus Carlsen. Hitam menghindari pertukaran menteri bergeser ke E8, dan putih, menteri menempatkan ke D5 melindungi kudanya. Karena apa teman-teman? Saat kuda terancam, apabila dia mencoba menyelamatkan diri, kita ambil kolom ke G4, maka hitam akan memanfaatkan ini, memukul kuda dengan gajah, pion pukul gajah, dan di lini G sudah terjadi pion bertumpuk. Berlanjut, kuda pukul pion, dan kuda putih diancam 2 kali. Maka dari itu, Magnus Carlsen melihat langkah ini teman-teman. Pada saat kudanya diancam oleh menteri, dia menempatkan menterinya ke D6 untuk melindungi kuda. Gajah ditempatkan ke E6, lalu putih, rokade sayap menteri. Hitam manuver menteri ke C8, putih, kuda ke B5, jelas untuk menghambat pergerakan gajah ke C7. Tetapi hitam langsung pion A6, menggeser kembali posisi kuda. Kuda ditempatkan ke D4. Lihat teman-teman, pada saat gajah mengancam menteri, mau kemana menteri berlari? Sudah terjebak. Tetapi Magnus Carlsen tidaklah khawatir dengan kondisi seperti ini. Magnus Carlsen membiarkan menterinya memukul gajah dengan kuda. Jelas hitam pukul menteri dengan gajah. Setelah benteng pukul gajah, hitam pukul kuda dengan pion. Terlihat berimbang teman-teman. Karena dengan kondisi gajah memukul pion, mengancam pion yang ada di E6, masih bisa dibilang sebanding. Pada saat benteng bergeser ke E8, pion maju ke C6, semakin seru pertandingannya. Benteng dimainkan ke E7, lalu ada gajah ke B6, menempatkan benteng nantinya ke D8. Balasan dari Maxim Lakhrev. Kondisi seperti ini, teman-teman bisa perhatikan langkah ini sangatlah berarti. Penempatan kuda ke E7. Membiarkannya saja, pion pukul kuda. Karena apa teman-teman? Pada saat kuda memukul pion, sudah aman kondisi untuk sementara waktu. Kita bisa melihat juga, posisi kuda ditempatkan ke C6, ada benteng ke E8. Lalu gajah ditarik kembali ke E3. Hitam, menteri ke C7 mengancam benteng. Benteng dilindungi, penempatan, benteng ke D1, dan hitam, kuda ke F8. Permainan berlanjut, mengamankan posisi raja, bergerak ke B1, menghindari pinan dari menteri hitam. Begitu halnya juga dengan raja, hitam bergeser ke H8,
hadapinan dari gajah petak putih. Pion H4 dimainkan bertujuan pion G juga akan diteruskan untuk menyerang garis sayap menteri. Hitam pion H6 tentu saja. Pion G4 dimainkan oleh Magnus Carlsen. Menteri bertempatan ke F7 mengancam posisi pion, tapi ada kuda ke E5 kembali mengancam menteri. Menteri naik satu langkah ke F6. Gajah berusaha mengepin posisi menteri, balasan dari Maxim Lagrave. Dengan kondisi seperti ini, dia langsung memukul pion yang ada di H4. Apa keinginan Magnus Carlsen memberikan pionnya? Jelas, gajah pukul pion. Permainan berlanjut, menteri ditempatkan ke H2, gajah ditarik mundur ke D5, mengancam benteng dan dibiarkan saja teman-teman. Magnus Carlsen juga tidak memakan benteng tersebut, dia memainkan pion G5. Tetapi kenapa tidak dimakan? Karena jelas teman-teman, setelah gajah pukul benteng, benteng kembali pukul gajah, Magnus Carlsen sudah kehilangan gajah petak putihnya. Dia tidak ingin gajah petak putih dan gajah petak hitam hilang dengan kondisi menteri sudah tidak ada. Maka dari itu jelas teman-teman, pion G5 dimainkan. Hitam benteng ke jalur C8 dan putih menutupnya dengan benteng. Terjadi penyederhanaan permainan setelah benteng pukul benteng, kuda kembali memukul benteng, pion pukul pion, dan di sini gajah mengancam posisi benteng. Teman-teman bisa perhatikan, posisi seperti ini dibuat Magnus Carlsen untuk tetap mengancam posisi raja hitam. Setelah benteng ke C8 mengancam kuda, ada gajah mengancam menteri. Yaps, menteri bergeser. Karena apabila dipukul, benteng ke H1 skakmat teman-teman. Maka dari itu, permainan berlanjut, pion ke G4, pion pukul pion, dan hitam tidak memukul pion yang ada di G4, melainkan memukul pion yang ada di E4, tempo skak, raja naik ke A2. Hitam benteng ke D8 mengancam kuda. Tetapi sebentar teman-teman, mungkin kalian berpikir, kenapa tidak pukul gajah dengan menteri? Maka inilah yang akan terjadi. Benteng tempo skak ke H1 tak akan bisa diselamatkan raja hitam. Maka dari itu, jelas terlihat oleh Maxim Lagrave tidak akan memakan gajah tersebut. Penempatan benteng ke D8. Magnus Carlsen benteng ke jalur F, dan di sini berupaya menciptakan benteng manuver setelah menteri mengancam penempatan ke F5 yang nantinya bisa ke H5. Ancaman skakmat, tetapi ada pion ke G6. Maka dari itu, penempatan benteng ke F6. Ancam posisi pion yang ada di A6. Diabaikan saja. Dan penempatan menteri ke G4. Permainan berlanjut. Kuda ditempatkan ke F3, lalu hitam. Benteng ke D3. Mengancam kuda. Magnus Carlsen, posisi seperti ini. Gajah yang melindungi kuda tersebut. Karena apabila kuda melarikan diri ataupun tidak minta perlindungan dari gajah, anggap saja bisa ke E1, maka benteng akan ke E3, mengancam gajah dan kuda. Dan apabila gajah melindungi kuda, langsung saja dipukul oleh benteng. Pion memukul benteng, tempo skak oleh menteri, jelas raja harus bergeser, dan kuda akan tumbang. Dilanjutkan, hitam akan menang. Maka dari itu, putih penempatan gajah untuk melindungi kudanya, tetapi Maxim Lagrave langsung memukulnya dengan benteng. Putih benteng ke F7, tempo skak, raja naik ke H6, dan di sini gajah tempo skak, raja naik kembali, maka kuda akan dipukul dengan benteng. Permainan terus berlanjut teman-teman. Tempo skak dilakukan oleh Maxim Lagrave memaksa pion untuk menutup. Maka dari itu, menteri kembali ke E2, tempo skak ditutup juga oleh gajah. Raja coba membantu untuk menyerang posisi kuda, dan kini pion A dimainkan. Keputusan diambil Maxim Lagrave. Langsung mengeliminasi menterinya, pertukaran 2 perwira. Terlihat teman-teman, 2 melawan 2 pion, tetapi perwira kalah kualitas. Permainan terus berlanjut, Magnus Carlsen belum menyerah, sama-sama coba mempromosikan pionnya. Hitam pion G4, putih raja ke C4 mengancam benteng. Benteng dilindungi oleh raja ke E4. Kembali teman-teman, kita melihat pion B 1 langkah, terjadi pertukaran pion setelah pion pukul pion. Maka di sini
pion G3 dimainkan, putih juga pion B6, lalu hitam pion G2, lalu putih pion B7. Satu langkah lagi sama-sama akan promosi, tetapi benteng langsung ditempatkan ke D8 oleh Maxim Lerf, memaksa Magnus Carlsen menyerah. Karena bila dilanjut, penempatan gajah mungkin langkah yang terbaik, hitam langsung mempromosikan pionnya menjadi menteri. Apabila gajah pukul benteng tempo skak, langsung mendapatkan gajah dan juga melindungi kotak B8 untuk putih melakukan promosi. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan, teman-teman. Oh ya, teman-teman, ini sudah jelas kita menang. Ambil pelajaran pentingnya untuk kalian terapkan saat bermain nanti. Ucapan terima kasih dari kalian cukup subscribe dan nyalakan loncengnya agar Jari Pelawi Chess semangat terus memberikan video-video unggulan dari para pecatur dunia. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.